Ada 8 pondasi P1 ya. Masing-masing pondasi itu ada 2 lapis ya. Satu besi ya, yang arahnya horizontal seperti ini, dan kemudian satu besi lagi yang arahnya vertikal digambar seperti ini. Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan belajar bagaimana menghitung volume pekerjaan pondasi telapak dari beton bertulang atau biasa disebut juga dengan footplat. Nah, pekerjaan beton bertulang ini merupakan pekerjaan yang materialnya terdiri dari beton, besi tulangan, dan backcasting. Karena itu, maka kita harus menghitung volume untuk setiap material tersebut. Nah, sebagai contoh, ya, kita akan mengambil desain fondasi telapak yang sederhana, ya, seperti pada gambar rencana fondasi ini. Ini juga adalah gambar rencana yang kita pakai pada saat kita menghitung volume fondasi batu kali di video sebelumnya. Ya, kita punya rencana fondasi dinanya seperti ini, ada P1, P2 sampai P5. Ini detailnya. Untuk P1 ya, di bawahnya ada fondasi batu kali ya. Hitungan volumenya sudah kita pelajari di video sebelumnya, dan di atasnya ini ada fondasi telapak yang terbuat dari beton bertulang. Ini untuk yang P1, P2, P3, kemudian yang P4 dan P5 ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung ya, untuk pekerjaan atau menghitung volume untuk pekerjaan fondasi telapak tipe P1-nya saja. Ya. Nah, ini kita hitung jumlahnya ya. Untuk P1 di sini ada 1 fondasi P1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 ya. Kembali mungkin saya sampaikan, kalau kita mungkin agak ragu-ragu ya, betul tidak di sini P2? Apa tidak harusnya P1? Atau di sini ya, betul nggak di sini P1? Apa tidak seharusnya P2? Ini bisa kita tanyakan ke drafter strukturnya atau ke perencana strukturnya ya. Nah, untuk perhitungan kita di video ini ya, kita anggap bahwa semua gambar yang ada di sini adalah benar. Jadi ada 8 ya, pondasi dengan tipe P1. Nah, Sobat Sipil, mari kita mulai menghitung untuk pekerjaan betonnya ya. Jadi di sini ada 8 tadi ya, pondasi tipe P1 ya, pondasi telapak P1. Ini adalah bentuk dari pondasinya ya. Untuk betonnya berarti kita menghitung volume dari beton pondasi ini ya. Ini 800 kali 800 ya, Sobat Sipil tinggal tuliskan nanti di sini ya. Ini gambarnya saya perbesar ya. Ini 800 ya. 800 kali 800. Kemudian tingginya ini adalah 250 mili ya, atau 25 cm, 0,25. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa volume untuk betonnya ya, pada fondasi telapak tipe P1 itu akan sama dengan 8 dikali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,25. Setelah kita hitung, kita dapatkan bahwa volume untuk betonnya, untuk fondasi telapak P1 itu adalah sebanyak 1,28 meter kubik. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan atau material backcastingnya. Backcasting untuk footplatnya atau fondasi telapaknya P1. Nah, pada pekerjaan fondasi telapak, backcastingnya hanya ada di sekeliling dari fondasi ini atau ada di sisi-sisinya. Ya, nah, kita coba hitung. Ada 8 fondasi P1 ya. Kemudian kelilingnya ini adalah 3,2 meter. Ya, atau Sobat Sipil kalau mau hitung ya, itu akan sama dengan 0,8 dikali 4 ya. Kebetulan fondasi kita di sini mempunyai bentuk persegi.
Tapi kalau misalnya bentuknya bukan persegi tapi persegi panjang ya, saya yakin sobat sipil juga bisa menghitung ya berapa panjang keliling dari pondasi telapak kita ya. Jadi 0,8 kali 4 3,2. Ini adalah kelilingnya. Kemudian dikalikan dengan tingginya pondasi telapak ini. Ya, 25 cm 0,25. Sehingga luas atau volume ya, kalau di sini luasan untuk backing pondasi P1 ya, totalnya itu kan sama dengan 8 dikali 3,2 dikali 0,25, kita dapatkan sama dengan 6,4 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan untuk angkurnya. Ya, kita lihat sobat sipil di sini ya bahwa fondasi telapak ini akan diangkur ya dengan 4 buah angkur besi yang diameternya D13 ya. Jadi besi ulir atau deform dengan diameter 13 mm. Ya, jadi kita menghitung berapa volume angkur D13 yang dibutuhkan untuk fondasi telapak kita yang tipenya adalah P1. Ya, kembali ya, ada 8 fondasi. Setiap fondasi itu angkurnya ada 4. Ya. Kemudian panjang satu angkur itu adalah 0,87 meter. 0,87 meter ini kita dapatkan dari mana? Nah, sobat sipil bisa lihat di sini ya. Panjangnya dari ujung bawah angkur ini ya sampai sisi atas fondasi batu kali atau sisi bawah fondasi telapaknya itu adalah 50 cm. 0,5. Kemudian dari sisi bawah fondasi telapak sampai sisi atas fondasi telapak atau fondasi kita ini punya ketinggian 25 cm. Tentunya angkur kita ini kan tidak sampai ke sisi atas fondasi, tapi ada semacam selimut betonnya, turun sedikit. Nah, selimut betonnya ini ya kita tetapkan 5 cm. Jadi ini akan dikurangi 5 cm ya, 25 cm dikurangi 5 cm. Nah, peraturan terkait dengan selimut beton ya. Sobat sipil bisa lihat dari standar yang ada. Ini perlindungan beton untuk tulangan. Ya, untuk plat dan dinding, untuk balok dan kolom, untuk beton yang berhubungan dengan tanah. Plat dan dinding, balok dan beton apakah berhubungan dengan udara luar atau tidak. Ya, beton yang berhubungan dengan tanah apakah dicor langsung di atas tanah atau tidak. Ini adalah selimut betonnya. Ya, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 7,5 cm untuk beton yang dicor di tempat. Ya, ini adalah untuk beton pracetak. Jadi angka 0,5 atau 5 cm tadi ya, itu diambil dari sini. Ya. Beton yang berhubungan dengan tanah ya, tetapi dicor tidak langsung di atas tanah 5 cm. Kemudian ditambah 12 kali, ini adalah diameter ya. Ini apa? Ini adalah tekukan di sini ya, tekukan angkur kita. Ini adalah 12 kali diameter dari angkurnya. Ya, kalau kita melihat ya kait standar untuk tulangan utama, kita bisa lihat apakah kait itu akan ditekuk 180 derajat. Apakah kait itu akan ditekuk 135 derajat. Apakah kaitnya hanya ditekuk 90 derajat. Ya, ini adalah untuk diameter tulangan yang 10 sampai 25, 29 sampai 36. Ini adalah diameter bengkokan minimumnya ya, ini D besar, D kapital. Ini adalah panjang kaitnya. Ini panjang kaitnya. Untuk yang ditekuk 180 derajat, kita harus memilih ya LT terbesar, LT terbesar antara 4 kali diameter dari besi atau 60 mili atau 6 cm. Jadi syaratnya minimal ya 6 cm. Ya, kalau kemudian 4 kali diameternya lebih dari 6 cm, kita menggunakan 4 kali diameter.
Untuk yang ditekuk 135 derajat itu antara 6 diameter atau 7,5 cm. Sedangkan yang ditekuk 90 derajat ini adalah 12 kali diameter. Nah, jadi angka 12 kali diameter tadi diambil dari aturan yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini kita jumlahkan ya Sobat Sipil, 0,5 ditambah 0,25 dikurangi 0,05 ditambah 12 kali 0,013. Kita dapatkan sama dengan 0,866. Saya tulis di sini 0,87. Nah, tinggal kita hitung berapa total panjang angkur yang dibutuhkan untuk 8 buah fondasi telapak P1 kita. Ya, kita hitung 8 kali 4 dikali 0,87. Kalau Sobat Sipil hitung, kita akan dapatkan total panjangnya adalah 27,84 meter. Nah, untuk pekerjaan besi, ya, volumenya itu adalah berat. Nah, Sobat Sipil akan bisa lihat ya di tabel nanti bahwa untuk besi dengan diameter 13 ya, per meter panjangnya beratnya adalah 1,04 kilo ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat ya dari tabel berat besi beton di sini ya. Yang 13 mili ya, itu berat per meternya adalah 1,04 kilo. Untuk diameter-diameter yang lain ini adalah beratnya ya, kilogram per meter panjang. Jadi 1,04 ya adalah berat untuk 1 kilonya. Dan kita punya 1,04 adalah berat untuk 1 meternya besi diameter 13 dikalikan dengan panjang total besi 27,52, kita akan mendapatkan total berat untuk angkur D13 kita adalah 28,62 kg. Nah, selanjutnya bagaimana dengan besi pondasinya ya. Besi pondasinya adalah besi P10 ya. Jadi besi polos diameter 10 mili. Nah, kita coba hitung Sobat Sipil ya. Ada 8 pondasi P1 ya. Masing-masing pondasi itu ada 2 lapis ya. Satu besi ya yang arahnya horizontal seperti ini, dan kemudian satu besi lagi yang arahnya vertikal digambar seperti ini. Jadi kebetulan di sini ukuran pondasinya ini merupakan pondasi persegi yang panjangnya sama-sama 800 kali 800 atau 80 cm kali 80 cm. Jadi di sini kita bisa langsung kalikan 2. Tapi kalau Sobat Sipil memiliki pondasi ya dengan ukuran yang berbeda antara panjang dan lebarnya, tentunya harus dihitung sendiri-sendiri. Kemudian 6 dari mana? 6 adalah banyaknya besi di satu arah. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, ini Sobat Sipil. Kita punya ukuran pondasi di sini kan 80 cm, 0,8. Ya. Kemudian pondasi ini kan atau tulangan ini kan tidak dimulai dari sisi luar pondasi, tapi masuk ke dalam, ada selimut beton. Ya, tadi kita tentukan selimut betonnya 5 cm, berarti 80 cm ini ya kita kurangi 5 cm di sebelah kiri dan 5 cm di sebelah kanan. Jadi 0,8 ini kita kurangi dengan 2 kali 5 cm. Kita dapatkan 70 cm atau 0,7 meter. Nah, kemudian ya jarak antar besinya kita lihat di gambar ya, ini P10 strip 150, berarti jarak antar besinya adalah 15 cm ya. Jadi 0,7 tadi kita bagi dengan 0,15 ya, kita dapatkan angka 4,67. Nah, tentunya banyaknya besi di fondasi ini kan tidak mungkin bilangan pecahan seperti ini ya, pasti merupakan sebuah bilangan bulat ya. Jadi angka yang kita dapatkan kita bulatkan ke atas jadi 5, dan kemudian kita tambah 1 ya, menjadi 6 ini. Jadi untuk satu arahnya ya, yang horizontal di sini nanti akan ada 6
besi. Yang arah vertikal juga akan ada 6 besi. Nah, kenapa ditambah 1? Sobat sipil bisa lihat ya. Kalau ini adalah tulangan dari fondasinya, ya, jaraknya dari sini ke sini adalah 70 cm, ya. Kalau kita hanya meletakkan 5 batang besi seperti ini, ya, sobat sipil bisa hitung ya. 700 dibagi, berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. Maka jarak antar besinya ini adalah 175 mili atau 17,5 cm. Lebih besar daripada 15 cm. Jelas ini tidak memenuhi syarat. Ya, makanya ditambahkan 1 besi lagi di sini. Ya, totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ditambah 1. Jadi ada 6 besi dalam arah gambar vertikal dan 6 besi dalam arah gambar horizontal. Jaraknya sekarang menjadi 700 dibagi 5 ya, jarak antar besinya menjadi 14 cm ya, lebih kecil daripada 15 cm yang ada di gambar. Jadi saya ulang ya, 8 ini adalah banyaknya pondasi telapak tipe P1, 2 ini adalah 2 arah tulangan yang kebetulan panjangnya sama, 6 ini adalah banyaknya tulangan pada satu arah, yang horizontal dan arah vertikal. Kemudian ya, panjang satu besinya ini berapa meter? Ya, 1 meter. Hitungannya bagaimana? Nah, kita lihat sobat sipil ya, ini sama ya, 80 cm kemudian ditambah dengan 2 kali 0,25 ya. Jadi ini kan 80 cm ya, ditambah ini kan 0,25 ditambah 0,25, 2 kali. Kemudian dikurangi 6 kali 5 cm. 5 cm ini adalah selimut betonnya. Kenapa 6 kali? Ya, sobat sipil bisa hitung ya. Jarak atau selimut beton dari sisi atas ini ke tulangan ini 1 ya. Kemudian dari sisi kiri ke besi di sini 1, dari bawah ke atas ini 1. Kemudian ini juga sama ya, 1 dari bawah ke atas, dari kanan ke besi, dari atas ke bawah. Ya, jadi ada 6 kali 5 cm. Sobat sipil hitung 0,8 ditambah 2 kali 0,25 dikurangi 6 kali 0,05. Kita dapatkan total panjang besi kita ini ya, itu akan sama dengan 1 meter. Nah, 1 meter saya ulang lagi ya sobat sipil ya. Ini berarti dari 80 cm di sini dikurangi selimut betonnya 5 cm, 5 cm jadi 70 cm. Kemudian ini tingginya ini adalah 25 cm dikurangi 5 cm, 5 cm jadi 15 cm. Ini 15 cm, ini 15 cm. Jadi 70 ditambah 15 ditambah 15 ya, kita dapatkan sama dengan 1 meter. Nah, kemudian kita hitung ya, berapa total panjang dari besi polos 10 ini. Ada 8 pondasi ya, dikali 2 ya, 2 layer di sini ya, yang horizontal dan vertikal, dikalikan 6 dikalikan 1, kita dapatkan total panjang besi P10 untuk fondasi telapak P1 kita itu adalah 96 meter panjang. Nah, untuk diameter 10 ya, berat per meter panjang besinya itu adalah 0,62 ya. Sobat sipil bisa lihat di tabel sebelumnya tadi ya. Nah, sehingga total beratnya tinggal kita kalikan ya. Total panjang 96 meter tadi dikalikan dengan 0,62. Sobat sipil akan mendapatkan total berat untuk besi P10 yang akan digunakan untuk fondasi telapak P1 itu adalah 59,52 kg. Nah, ini adalah rekapannya ya. Jadi untuk fondasi telapak P1 betonnya ya, untuk 8 buah fondasi telapak P1 betonnya totalnya adalah 1,28 meter kubik. Backcastingnya 6,4 meter persegi. Besi diameter 13-nya 28,62 kg.
besi P10-nya 59,52 kg. Nah, perhitungan volume untuk fondasi tipe lainnya ya dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel bisa sobat sipil lihat di video lainnya. Link videonya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, rencana fondasi yang kita hitung ini adalah bentuk yang paling sederhana. Dari fondasi telapak bentuknya hanya kotak seperti ini dan kemudian tulangannya hanya ada di sisi bawah. Dimungkinkan nanti ya perencana struktur itu juga bisa menambahkan tulangan di sisi atas. Nah, kalau seperti ini, saya yakin semua sobat sipil bisa menambahkan ya volume tulangan kalau ada tulangan di sisi atas dari fondasi kita. Ya. Kemudian bentuk fondasi yang lainnya bisa saja berbentuk seperti ini ya, bentuk fondasi telapak seperti ini, di mana bagian atasnya ini merupakan bentuk dari limas terpancung ya. Nah, kalau di lapangan nanti pelaksananya menjadi seperti ini sobat sipil ya. Ini adalah fondasi telapak ya, panjang lebar. Ini adalah tulangan yang ada di sisi bawah ya. Kemudian ini adalah tulangan penutupnya yang ada di sisi atas, yang di sini. Bentuknya miring ya, limas terpancung seperti ini. Ada di dua arah juga. Ini belum selesai ya, masih ada tulangan-tulangan yang harus dipasang di sini, masih kosong. Ya, ini ada benang ya, untuk menarik garis di sini, rusuknya ini, rusuk dari limasnya. Ya, supaya nanti lurus sudut-sudutnya seperti ini. Jadi di sini sobat sipil menghitung volume untuk betonnya berapa meter kubik, volume untuk backcastingnya berapa meter persegi, dan volume untuk tulangannya ya, setiap diameter itu berapa kilogram. Nah, demikian sobat sipil video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam sobat sipil.